Pagi, Mas Andit. Selamat pagi, Mama. Pagi ini menjadi pagi yang seru ya buat kita. Iya. Karena setelah sekian lama mau olahraga bareng lagi. Iya. Akhirnya kita pagi ini berhasil membuat kesepakatan dan mengeksekusi kesepakatan itu untuk olahraga bareng lagi sama anak-anak. Iya. Tadinya kan kita olahraganya di teras rumah kan, stretching, ada lari muter-muter beberapa menit, kok cari keringat lah di masa kita nggak bisa keluar rumah ini. Iya. Dan ternyata ya bersyukuran kita kemarin sudah menjajah lagi nih jogging track dekat rumah kita, dan kayaknya enak nih kalau kita bisa olahraga bareng sama anak-anak lagi. Iya. Jadi senang banget sih pagi ini kita bisa olahraga bareng lagi sama anak-anak. Nah, olahraga ini menurutku spesial karena ini kita bersepakat lagi, Membuat kesepakatan baru lagi. Merefleksikan lagi. Mengevaluasi lagi. Karena kan saya lagi semua fokusnya kan atau bermula dari visi pendidikan keluarga. Betul. Visi pendidikan keluarga kita salah satunya kan sehat. Iya. Jadi ya buat apa kita katakanlah menuntut ilmu sangat keras, bekerja luar biasa kerasnya, tapi kemudian kita tidak memperhatikan fisik. Iya. Perlu dijaga keseimbangan, salah satunya adalah keseimbangan fisik. Kita perlu olahraga, minum air putih yang cukup, Iya. makan makanan yang baik, menjaga pikiran dan sebagainya. Ya, badan kita juga butuh nutrisi gitu kan, butuh diasup. Dan asupan itu tidak hanya makanan, Betul. termasuk digerakkan. Betul. Apalagi kan Oji sama Yanti, kita udah 3 bulan ya, Ma. Iya. 3 bulan lebih di masa di rumah aja. Kita nggak tahu apakah nanti bulan depan ada sebuah hal yang baru lagi. Ini kan kita sudah di penghujung bulan Juni nih. Iya, betul. Nah, makanya kemarin bersyukur kita punya kesempatan ngobrol. Aku ngajak kita dan anak-anak untuk membangun sebuah kebiasaan baik yang baru. Iya. Jadi kita memang mengevaluasi lagi bulan kemarin apa yang sudah kita lakukan sama anak-anak gitu. Apakah Dalam hal ini kan hal menjaga visi kesehatan ya. betul. Nah kan dulu ketika kita sempat olahraga bareng itu kan asik. Sempat kita tuh rutin kan, seminggu ya. bisa 3-4 kali seminggu lah gitu. Kita keringatan bareng, olahraga bareng. Namun kan ada aja kan ketika ada pekerjaan, ada deadline. Iya. Deadline pagi gitu Iya, ya. Mama ada pesanan masakan, bikin mix roll dan sebagainya. Aku ada pesanan komposter atau harus berangkat pagi. Ternyata ketika ada kebiasaan yang belum terbangun, begitu ada bolong sedikit untuk kembaliinnya itu ternyata tidak mudah. Sebenarnya sih kita kan di rumah aja sebenarnya gitu. Jadi kalau morning paginya ini tidak terjadi maksudnya ya. Sebenarnya bisa digeser aja olahraganya ke sore gitu. Betul. Tapi ternyata olahraga di sore hari sama pagi hari itu berbeda, Mas. Yeah. Kalau pagi hari itu kan kita masih segar, mood kita masih baik, udara juga masih segar. Kalau sore itu kan kayak udah sisa-sisa energi sebenarnya gitu. Jadi memang ada perbedaan gitu. Dan anak-anak kayaknya juga tidak mudah juga sih untuk diminta skipping. Iya. Maksudnya di sore hari ya, karena kan sudah ya. Pokoknya ketika kita nggak sempat berolahraga bersama, kita meminta anak-anak untuk mandiri olahraganya. Silahkan, ya paling gampang kan skipping Paling gampang. Ternyata itu tidak mudah dijalankan juga buat mereka. Untuk Oji sih lumayan, karena kan dia masih ketemu coachnya itu seminggu 3 kali kan. Ketemu jadi virtual. Ada virtual lewat Zoom. Iya. Tapi kan juga ya beda ya, tetap beda gitu. Berbeda. Aku juga ngelihat ya karena virtual, terus berjarak. Terus dalam rumah gitu ya. Maksudnya bukan di teras juga. Nggak terlalu optimal sih menurutku olahraganya. Nah itu yang kemudian aku melihat bahwa ketika kita ingin
meningkatkan taraf hidup gitu ya, atau ingin membentuk sebuah karakter yang baik, ternyata memang kebiasaan kan menjadi sebuah hal yang perlu dibangun. Betul. Dan ya dari semua hal baik yang ingin kita lakukan, kita bisa pilih beberapa atau bahkan satu kebiasaan baik yang ingin kita Bangun. rubah, ingin kita bangun bersama, sehingga itu nanti berefek sama semuanya gitu. Iya. Misalnya kita pengen anak-anak punya kebiasaan, katakanlah istirahat siang setelah makan siang mumpung masih di rumah aja nih gitu. Jadi tidak mudah karena apa? Karena mereka bangunnya katakanlah akhir-akhir ini tidak terlalu pagi, jam 7 lah, jam 8 lah gitu. Jadi dan kita memang tidak ada jadwal pagi yang kita haruskan buat mereka kan, karena biasanya rutinitas mereka tuh mulainya sekitar jam 8 ke atas, itu ya mandi, sarapan, beresin tempat tidur, habis itu mereka masuk ke screen time-nya mereka kalau lagi waktunya gadget. Iya, betul. Nah, habis itu setelah itu kan cenderung sudah lebih fleksibel. Nah, aku melihat bahwa juga buat kita sendiri sih, bahwa ternyata kayaknya kan salah satu visi pendidikan homeschooling keluarga kita, Iya. salah satunya adalah membekali sebuah hal di mana kalau kita nggak ada, kalau suatu hari Tuhan mencukupkan usia kita, Iya. terus ya kita ya kebetulan memang di keluarga kita kan kita nggak tabu untuk membicarakan soal kematian, soal hidup yang berakhir. Sebuah kondisi di mana kita tidak ada bersama anak-anak itu kan sebuah hal yang niscaya terjadi. Nah, itu yang kemudian ingin dipersiapkan gitu untuk Boji dan Yanti. Nah, menurutku sepertinya mereka perlu memiliki habit-habit yang perlu dibiasakan, dan tidak ada cara lain karena homeschooling mereka tidak punya role model yang dekat dan yang intens selain orang tuanya. Iya. Ya maka kita yang membangun bersama-sama. Iya, betul. Nah, menurutku kayaknya kita coba yuk untuk membangun kebiasaan bangun lebih pagi, olahraga bersama di pagi hari, dilanjutkan dengan bersih-bersih pagi bersama. Setelah itu baru masuk ke rutinitas yang sehari-harinya gitu. Jadi itu yang kemudian sepertinya setelah dievaluasi lagi, kalau ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan harinya bisa lebih berkualitas, lebih baik gitu. Baik nggak cuma buat anak-anak tapi buat kita juga gitu. Makanya pagi ini kita coba, dan ya bersyukur sih kemarin anak-anak bisa memahami, bisa siap melaksanakannya bersama-sama, karena ya ketika kita ingin anak-anak berubah ya nggak mudah kalau orang tuanya tidak ikutan berubah, tidak mencontohkan, tidak membersamai, tidak bertumbuh bersama dengan anak-anaknya. Ya, jadi kita kan memang tinggal di rumah yang lumayan cukup besar ya Mas ya. Dan itu kan berarti ya rumah kan tidak hanya ditinggali tetapi juga perlu dirawat bersama gitu. Itu yang kami tanamkan ke anak-anak juga gitu, demi kenyamanan kita bersama. Mereka juga tetap sehat ya, mau berkegiatan di lantai di apa itu kan kita perlu membersihkan sama-sama, merawat sama-sama gitu. Jadi kemarin itu Mas Andit kan ke pasar ya, beli sapu, beli sapu 4, beli pangki 4 gitu, dan masing-masing kita kasih nama Oji, Yanti, Mama, Ayah gitu. Terus kita juga nyiapin tempat penyimpanan gitu supaya anak-anak juga lebih mudah untuk mencari gitu ya, setiap mau mau kerja bakti ya mereka sudah tahu tempat mengambil dan mengembalikan gitu. Jadi itu yang sedang kita bangun untuk keluarga kita, yaitu habit merawat rumah gitu ya, bangun pagi, olahraga pagi, jadi kita ke jogging track bareng, menghirup udara segar mumpung masih sepi, tetap pakai masker, tetap jaga jarak kalau ada. Kalau lagi sepi kita turunin dikit maskernya biar bisa menghirup lebih banyak, supaya hidungnya terbuka dikit. Kalau kemudian ada orang yang lewat kita tutup lagi. Tapi kita sudah menggerakkan badan ya, belum yang intens tapi paling nggak sudah dimulai. Harapannya sih
ini bisa menjadi habit yang bisa kita bangun terus ke depannya. Dan aku ngeliat emang skill ya, rumah kita kan di pinggir jalan. Jadi debu itu kan lumayan banyak ya gitu, dan berasa gitu kalau kita nggak sapu sehari aja tuh memang berasa gitu. Dan ya itulah, kita sedang membiasakan kebiasaan baru gitu ya, anak-anak terlatih tangannya untuk memegang sapu. Itu sebetulnya yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian kok bersih-bersih dimasukkan ke dalam habit pagi ini. Ya karena bersih-bersih itu seumur hidup pekerjaan yang selama kita bekerja kita akan menghasilkan hidup, kotoran, kita akan mengotori atau kita berada di sebuah tempat yang kemudian kotor. Badan kita secara natural pasti lebih nyaman kalau berkegiatan di tempat yang bersih, nggak banyak debunya. Nah, bagaimana cara kita membiasakan diri untuk mau bersih-bersih karena kita suka bersih-bersih, karena kita suka bersih, kita butuh dan kita membutuhkannya, ya itu perlu dibiasakan. Iya, dan kebiasaan itu menurutku ya memang dari kecil perlu dibangun. Iya, mungkin mereka setiap hari melihat bagaimana orang tuanya membersihkan. Nah, dan ya nggak apa-apa berproses. Misalnya hari ini nyapu masih belum terlalu bersih, ya kita contohkan lagi gitu ya, karena nyapu kan juga ya bawah-bawah kolong itu kan perlu disapu gitu, tapi itu kan bertahap. Kayak Yanti gitu usia 8 tahun gitu, kita udah cobain dia cara megang sapu yang benar gitu, dan itu kan perlu dilatih ya gitu. Kalau nggak dibiasain itu banyak loh anak-anak yang udah besar mungkin masih megang sapu tuh sebuah hal yang kok aku sih yang harus ngerjain, bukan ini kerjaannya dia gitu, kok atau saling ngandelin atau, tapi kalau dia anak-anak itu udah terlatih memang terbiasa gitu ya, mudah-mudahan gedenya tuh nggak canggung untuk membersihkan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ya, dan ya ketika kita membangun habit yang aku pelajari kan memang kita tentu setiap keluarga bisa punya target habit yang berbeda. Nah, ya salah satu yang aku pelajari kan memang dimulai dari hal yang sederhana dan dimulai dengan item yang tidak terlalu banyak. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ingin punya banyak habit gitu, terus mungkin biasanya hari pertama selesai semua. Nah, ternyata kan memang alam bawah sadar kita ini, yang aku pelajari kan dia memang akan mencari kesenangan, mencari nikmat dan menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan atau menghindari sengsara lah gitu. Iya, betul. Nah, habit baru itu kan menyenangkan, tetapi ternyata kan ada hal yang tidak menyenangkannya. Betul. Itu ada kesengsaraannya karena berarti yang biasanya harusnya leyeh-leyeh malah kemudian kerja, yang biasanya punya waktu buat tidur atau main game berarti dia harus melakukan hal yang itu. Nah, itu kan kesengsaraan dalam alam bawah sadar. Makanya aku sih melihat target hari ini adalah lebih ke memulainya dulu. Dan harapanku targetnya adalah seminggu ini kita bisa melakukan secara konsisten, minimal bangun paginya. Betul. Karena begitu bangun pagi sudah mulai kita hirup udara pagi, kita lakukan bersama-sama. Kebiasaan kita sudah melakukannya kan, tapi tidak bersama anak-anak. Iya, kayak tadi pas lari itu Yanti kan ya anak-anak itu kan memang udah lama ya nggak keluar, mereka tuh bisa dihitung jari keluarnya gitu. Paling kemarin aku bawa ke taman itu untuk pengamatan tugas itu kan, tugas dari Kak Kaisan yang amati sekitar rumah itu kan, mengamati burung ya, mengamati burung kan, gitu. mengamati Jadi rumah-rumah tetangga. Ya, mengamati burung itu kan aku bawa keluar ya sekitar 20 menitan lah, nggak jauh dari rumah gitu. Terus hari ini kita bawa mereka jalan pagi, terus pas lari tadi tuh Yanti, enak ya mah, seger ya mah udaranya gitu. Jadi kayak kerasa banget memang mereka udah lama nggak lari, nggak. Iya, apalagi bulan depan kita kan belum tahu kebijakan pemakaian kolam renang itu seperti apa. Kalau katakanlah kalau sekolah akan dibuka secara bertahap, apakah kolam renang akan mengikuti kebijakan seperti itu? Tadinya anak-anak kita tuh kan memang aktif olahraga kan. Betul.
termasuk kita juga ya supaya kita sehat ya, ya kita harus aktif olahraga, karena kan Oji sering lomba, Yanti sering lomba kemana ya, kita juga butuh fisik yang lebih sehat ya. kecuali olahraga itu bisa diwakilkan sama orang lain ya. Ya. Kamu yang olahraga, aku yang sehatnya, ya asik juga sih kalau bisa ya. begitu. Tapi olahraga Ya tidak olahraga bisa itu begitu. kan capek, kita tahu olahraga itu capek, nggak enak gitu ya. Iya. Tapi kita tahu efeknya tuh baik buat kesehatan kita gitu, dan itu juga salah satu hal yang kita tanamkan ke anak-anak ya. Kenapa penting olahraga, kenapa olahraga itu dari kecil perlu dibiasakan gitu. Dan bersyukur Ojianti itu dari kecil ya memang ya olahraga itu sudah sebuah hal yang mereka tuh biasa jalani gitu. Ya. Jadi juga di dalam membangun habit anak-anak ya, itu biasanya kita memang lebih banyak ngobrol why-nya. Ngobrol kenapa Iya. kamu perlu membangun kebiasaan baik ini, kenapa bersih-bersih, kenapa bangun pagi, kenapa olahraga. Itu ketika kemarin diobrolkan, ya itulah yang kemudian menjadi sebuah hal yang dibicarakan gitu. Jadi bukan nanti kamu besok gini yang itu nggak duluan gitu. Jadi kemarin itu pas ngobrol kan aku lebih mengutamakan di sisi kenapanya dulu. Aku ceritain latar belakangnya. Ayah kemarin belajar lagi sama mentor-mentor ayah tentang bagaimana membangun kehidupan, kalau mau sukses bagaimana dan sebagainya. Ternyata memang akhirnya setelah semua tujuan dibeberkan, akhirnya actionnya apa? Actionnya ternyata memang merubah kebiasaan. Betul. Dan ketika itu aku langsung evaluasi kan, iya ya, apa ya kebiasaanku yang ingin ku optimalkan yang sudah aku lakukan. Ya juga pada anak-anak nih yang kemudian kalau aku bagus sendiri habitnya, anak-anak aku bangun sayang nih. Atau suaminya doang bagus, istrinya mudah rebahan Iya. gitu, nggak bagus juga, atau istrinya. Tapi itu kan sebenarnya kita saling menarik sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas ya keputusan sudah ada di dalam diri kita sendiri. Tapi ketika masih anak-anak kita masih punya tanggung jawab untuk dan masih punya kesempatan lah untuk memaksa. Kadang-kadang orang suka berpikir ada tuh di grup Rumah Inspirasi kemarin ketika salah satu ngobrolnya itu gimana ya ngatur jadwal soalnya anaknya suka nggak mau gitu. Ya anak pasti nggak mau. Anak pasti nggak mau diatur gitu. Jarang banget ada anak mau diatur kalau dia nggak tahu kenapa dia perlu mengikuti aturan gitu. Apa sih pentingnya? Iya, untuk mau apa ngikuti jadwal gitu kan? Buat apa bangun pagi? Buat apa minum air putih? Itu kan perlu ngapain beresin tempat dipahami. tidur gitu. Nah, Itu perlu dijelaskan itu gitu. yang perlu Dan kuncinya perlu emang dipaksa. banyak ngobrol kan gitu. Dan ngobrol dan kemudian dicontohkan. Iya. Setelah itu baru bisa dipaksa. Betul. Dengan kesepakatan. Tentu dengan ngobrol yang baik Ya. gitu ya. Kenapa itu penting dilakukan? Itu kan anak perlu paham itu gitu. Nggak Ya, ujuk-ujuk kita betul, kamu betul. kerjain tugasmu, kamu jadwalmu apa. Ya kalau kita cuma nyuruh-nyuruh aja ya anak nggak akan gerak gitu. Iya. Jadi ada tips atau teori untuk kemudian supaya kita bisa mengajak gitu ya, mengajak orang lain, mengajak anak untuk kemudian mengikuti apa yang kita mau. Itu aku pelajarin kemarin di salah satu belajarku itu namanya mengenai nyaman, lalu terbangun trust, baru install. Kadang-kadang kita maunya install dulu gitu. Ayo anak-anak mandi gitu, atau anak-anak bikin jadwal, atau anak-anak hari ini nyapu Tulis apa segala jurnal. macam, tulis jurnal dan sebagainya. Sementara mereka belum merasa nyaman gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen installnya dulu, kamu harus gini ya, padahal dia belum nyaman dan belum percaya, belum trust sama kita gitu. Nah, kalau dalam konteks keluarga, dalam konteks homeschooling, menurutku kenyamanan itu dibangun dengan kedekatan. Betul. Dengan ngobrol, bukan hanya sekedar memenuhi apa yang dia mau, tetapi kadang-kadang anak-anak hanya membutuhkan waktu kita gitu. Iya. Investasi kita memang di waktu ngobrol. Makanya kalau misalnya aku deh mencoba untuk menyempatkan setiap malam membacakan novel atau membacakan buku ke Oji dan
bersyukur dia masih menikmati gitu. Jadi dan malah dia nggak bisa tidur kalau itu bapaknya menjadi sebuah hal yang dia nantikan dari ayahnya lah gitu. Itu terbangun banget loh, karena itu udah berapa bulan Mas Andi melakukan itu, sudah berganti buku ya, bukunya bukan buku tipis tapi buku tebal jadi gitu. Buku tebal supaya dan itu kerasa banget gitu kalau udah jam menjelang mau tidur terus bapaknya kayaknya nggak bisa bacain atau kok bapaknya nggak datang-datang nih. Ya maksudnya biasa misalnya nggak datang tuh kan cenderung karena lagi sibuk deadline kan gitu. Atau lagi belajar atau pas lagi ada ketemuan rapat apa gitu kan lewat online atau memang karena seharian full aktivitas capek banget. Wajib tuh kayak yang apa ya? Dia bisa memahami. Dia bisa memahami, bisa banget. Hanya saja kalau nggak dinyatakan. Kayak ada kegelisahan. Kalau nggak dinyatakan. Kayak ada habit yang ayah libur dulu ya gitu, oke gitu. Tapi kalau sama aku nggak ngomong itu, dia menunggu. Dia keluar lagi. Dia sebenarnya senang baca sendiri gitu, tapi dibacain bapaknya tuh kayak ada sebuah hal yang dia nantikan gitu. Menurutku itulah kenyamanan yang perlu dibangun oleh orang tua ke anak. Ketika kita mau menginstal sesuatu, baru kenapa ketika kita nyaman, anak akan percaya sama kita, akan terbangun trust-nya. Dia tahu bahwa orang tua aku peduli, ini orang tua aku nyaman, aku percaya. Jadi memang penting banget ya membangun itu, kepercayaan itu. Membangun nyamannya dulu, baru kemudian kepercayaan akan lahir dengan sendirinya. Karena percaya nggak bisa dipaksa. Kamu harus percaya sama aku, nggak ada yang bisa dilakukan seperti itu. Percaya itu terlahirkan. Gitu. Baru ketika udah percaya, installnya lebih mudah. Ya bersyukur dalam hal membangun habit yang hari ini kita bangun. Setidaknya sampai hari ini anak-anak masih bisa menikmati. Terus kenapa kemudian sapu dan pengki masing-masing pegang itu juga merupakan bagian dari memudahkan. Nah, sampai kemudian habit yang harusnya mudah ini jadi terhambat karena tunggu-tungguan sapu, misalnya tunggu-tungguan pengki. Karena kita kan dalam waktu yang bersamaan bagi-bagi area kan. Misalnya hari pagi ini Yanti di ruang tamu, Oji di ruang tengah, Mama di ruang makan, aku di dapur misalnya. Di hari pertama ini goalnya tentu belum dihasil, tapi paling nggak mereka tahu bahwa ketika mereka nyapu, ternyata kotorannya ada ya gitu. Ternyata debunya banyak ya katanya. Bukannya kemarin ayah baru ngepel gitu ya, tapi ternyata begitu mereka nyapu, ternyata kotoran itu selalu mereka ada. Mereka juga jadi ngelihat ya rumah di pinggir jalan, dan jalan mereka itu tahu jalan besar ya maksudnya. Kalau mereka ikut membersihkan, mudah-mudahan mereka jadi lebih punya empati ketika beraktivitas sehari-hari. Dan kita kan memang dari mereka bayi itu nggak pernah pakai asisten rumah tangga kan. Jadi kan mereka melihat bahwa semua pekerjaan yang ada di rumah kita semua yang pegang, dari mulai pekerjaan dapur sampai pekerjaan semua pekerjaan itu kita pegang sendiri. Betulin yang bocor-bocor segala macam. Jadi memang ya ini kayak seperti membangun tim sih gitu. Dan memang harusnya kerja tim. Jadi bukan itu tugasmu gitu, tapi kita kerjakan bersama-sama. Ya kayak Oji gitu ya, di sekarang ini kan dia sudah setahunan ini ya berarti ya membantu memasak nasi gitu ya, dan itu kan ya pelan-pelan dibangun. Betul. Gitu dari dia nggak bisa ngukur airnya sampai sekarang dia sudah aku lepas dan dia memang sudah bagus lah masak nasi. Sudah bagus gitu, dia udah paham seluk-beluk memasak nasi gitu, dan itu kan dibangun pelan-pelan dan memang perlu dibiasakan. Karena itu kenapa hari ini habit yang mau kita bangun di keluarga kita, bangun pagi, olahraga, bersih-bersih. Harapannya setelah itu hal-hal baik yang kita harapkan terjadi bisa terwujud dengan otomatis. Betul. Nah, bagaimana prosesnya ya kita lihat saja. Mudah-mudahan ini berhasil. Dan aku belajar dari diriku gitu ya Mas ya. Tadinya kan waktu awal-awal aku belajar menjurnal itu kan nulis habit itu banyak gitu. Tapi lama-lama kan trackernya banyak. Kita semakin tahu mana habit yang perlu banget kita lakukan. Seperti kayak aku tuh mungkin habit membaca gitu, karena aku sulit banget mendapat waktu untuk bisa duduk tenang membaca, itu kayak perlu waktu tracker gitu. Kalau mendengarkan podcast itu kan aku lebih itu bisa sambil masak ya, kuping tetap di dapur itu aku pasang speaker. Ya udah sambil masak itu lumayan, sejam masak itu aku sambil belajar atau sambil menjemur baju itu aku bisa pasang
earphone di kuping sambil pakai tas pinggang. Itu kayak kesempatan aku belajar gitu. Tapi aku pernah baca juga ya, memang membangun habit itu nggak perlu banyak-banyak, sebulan 1 tapi konsisten. Berarti kan di dalam setahun ada 12 bulan, kita sudah terbangun 12 habit baru. Betul. Kalau kita bisa konsisten. Tapi kan ibaratnya nggak sampai 12 pun kan tidak apa-apa sebenarnya gitu ya. Ibarat sudah dapat 5 aja sudah bagus banget, tapi itu konsisten gitu. Dan kebiasaan yang dibangun adalah kebiasaan yang kalau itu terbangun, dia akan membangun kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya sesederhana kalau buat aku ya, sesederhana kita nih, aku gitu ya, bangun pagi merapikan tempat tidur. Itu kan hal yang perlu dibiasakan. Merapikan kasur gitu ya, supaya kalau kita tempat kamarnya tuh enak, tempat tidurnya rapi. Ketika kita seharian beraktivitas di luar ya, ya kita masuk kamar itu enak gitu. Betul. Itu kan hal yang sederhana, melek mata yang kita bisa lakukan. Satu tugas membersihkan tempat tidur selesai, itu kayak ada sebuah hal yang membanggakan. Selesai gitu. Keberhasilan kecil yang kita bangun dari mulai merapikan tempat tidur gitu. Itu kan perlu dibiasakan. Bahkan sampai ada pidatonya yang inspiratif tuh dari seorang petinggi angkatan laut di Amerika. Mau rubah dunia, beresin dulu tempat tidurnya. Gitu ya. Jadi ya nggak usah mikir jauh-jauh ke dunia lah gitu. Tapi bangun kebiasaan dengan membereskan tempat tidurmu setiap hari. Menarik karena memang yang kemudian perasaan kita berhasil achieve, menyelesaikan sesuatu yang baik sekali saja di pagi hari, itu bisa membangun mood baik untuk keseharian dan selanjutnya. Karena memang bangun pagi itu kan kita ya, dari bangun pagi aja kita sudah banyak belajar. Anak-anak sudah banyak belajar memutuskan ya untuk melakukan apa di antara sekian banyak pekerjaan. Misalnya kita tuh apa yang dulu kita lakukan gitu kan, juga belajar mengambil keputusan ya. Benar sekali. Dan tahu bahwa keputusan ini untuk apa sih. Jadi dia tidak hanya melakukan secara terpaksa karena dalam tanda kutip takut sama orang tuanya gitu. Tapi mereka tahu ini baik buat mereka. Ya begitulah sahabat semua. Terima kasih sudah ikut mendengarkan sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa membangun kebiasaan yang baik. Betul. Untuk mewujudkan apa yang menjadi visi pendidikan keluarga kita. Dengan harapan, sekali lagi kalau buat aku, khususnya buat anak-anak ya, kalau buat aku, buat kita pribadi, jelas lah ini membangun kebiasaan baik, memperbesar kapasitas. Betul. Sehingga kita pantas menerima rezeki yang berkah, banyak, yang berkah. Karena kalau kita belum pantas gitu ya, alam semesta Tuhan tahu lah. Daripada gue kasih lu rezeki banyak sekarang terus lu goyang kaget, mendingan lu bangun dulu kebiasaan supaya kemudian rezeki banyak yang siap gue limpahkan ya. Semoga semua impian-impian kita gitu ya, impian-impian baik kita bisa terwujud dengan kitanya sendiri lebih pantas gitu menerima itu. Kita orang tua. Untuk anak-anak harapannya adalah ketika mereka nanti dewasa tumbuh tanpa kita, tanpa pengawasan kita, tanpa kita ada di dekatnya, mereka tahu ini adalah kebiasaan yang dibangun orang tuanya untuk kebaikan dirinya. Aku juga selalu bilang sih sama Oji gitu ya, misal dia lagi nginep di rumah temannya atau apa gitu, kamu nggak usah sungkan untuk mencuci piringmu sendiri atau membantu apa hal yang bertanya kepada tuan rumah istilahnya gitu ya, untuk apa yang bisa aku bantu gitu. Itu hal-hal yang perlu dibiasakan gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau di rumah sudah dibiasakan. Betul. Baik sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di podcast Keluarga Nandito yang berikutnya. Dadah. Bye-bye.